Cerita dimulai dalam pemandangan merah yang kacau dengan menara raksasa di tengahnya. Seorang makhluk perkasa menyatakan bahwa selama ribuan tahun mereka telah hidup seperti ini. Di dunia ini, mereka dikutuk dengan kehidupan abadi dan kekuatan ilahi. Dengan kondisi ini, 72 pilar abadi memutuskan untuk menggunakan manusia sebagai perwakilan mereka. Manusia-manusia ini akan mempertaruhkan nyawa untuk mencuri kekuatan satu sama lain dalam sebuah perang, demi menyatukan kekuatan yang tersebar dan mengakhiri konflik ini. Sang pemimpin yang duduk di singgasananya kemudian mengumumkan dimulainya Festival Milenium. Di tempat lain, seorang pria berjubah compang-camping mendaki gunung mayat. Di puncaknya, ia menemukan iblis bertopeng dengan aura yang sangat mengintimidasi. Pria berambut panjang itu mengungkapkan dirinya dan berkata akhirnya ia menemukan makhluk tersebut. Ia memanggilnya Bune, sang iblis retorika. Namun, makhluk kuat itu hanya menyuruhnya pergi sebelum ia menghancurkannya. Tanpa gentar, pria itu bertanya apakah iblis tersebut tidak akan berpartisipasi dalam festival. Sang iblis merasa ide itu konyol dan tidak tertarik. Pria itu bersikeras bahwa ini adalah kesempatan untuk menyiapkan iblis lain, namun Bune tetap tidak peduli. Hingga akhirnya, pria itu menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan cincinnya. Sang iblis terdiam, mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Dengan senyum penuh arti, pria itu berkata bahwa ia telah menemukan perwakilan yang sempurna untuknya. Pemandangan beralih ke lokasi yang sangat berbeda. Kerumunan wartawan berkumpul di depan sebuah gedung menunggu kedatangan Jaksa Honjo. Mereka bertanya apakah benar surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk seseorang bernama Ishiwada. Di seberang jalan, para pengunjuk rasa terbagi antara yang mendukung dan yang menganggap penyelidikannya berlebihan. Honjo mengamati semuanya dengan tatapan dingin, matanya bersinar ungu. Ia hanya menjawab bahwa ia akan menjalankan tugasnya dengan setia. Tiba-tiba, semua orang menerima notifikasi, Presiden Ishiwada mengakhiri hidupnya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Honjo berpikir bahwa orang-orang tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanyalah pion sempurna untuk melakukan pekerjaan kotornya. Kembali ke dunia iblis, Bune menyukai apa yang ia lihat. Ia tertarik pada jaksa yang memalsukan bukti untuk melenyapkan orang lain. Namun, sebuah tragedi terjadi di dunia manusia. Sebuah kecelakaan mobil menewaskan jaksa Asaku Honjo tepat di hari ulang tahun putrinya. Honjo terbangun di lanskap neraka dekat menara iblis. Ia melihat orang-orang disiksa dan berteriak ketakutan. Meski frustrasi, ia merasa telah menjalani hidup dengan benar karena telah memenjarakan ratusan penjahat. Tiba-tiba, ia diserang oleh berkas cahaya dan bertemu dengan raksasa berjenggot bernama Andromalius, salah satu dari 72 pilar Solomon. Andromalius menghina konsep keadilan Honjo dan mencoba memakannya. Namun Honjo, yang kini memiliki kekuatan tertentu, berhasil menghindar. Iblis bertopeng, Bune, muncul dan mengintervensi. Ia mengungkap rahasia masa lalu Honjo, bahwa kematian teman masa kecilnya lah yang memotivasi Honjo menjadi jaksa dan memasukkan bukti demi balas dendam. Honjo marah karena Bune melibatkan istri dan anaknya dalam kekacauan ini. Bune mengungkapkan bahwa Honjo sebenarnya ditakdirkan untuk mati, namun dibawa ke sini sebagai advokat. Sang iblis memberikan tawaran yang mustahil ditolak. Ini adalah kesempatan bagi Honjo untuk memulai kembali dan mendapatkan keluarganya kembali. Caranya adalah dengan memburu iblis-iblis lain dalam festival tersebut. Bune kemudian mulai menceritakan kisah tentang Raja Solomon, pria yang ingin membelah bayi menjadi dua, yang memiliki cincin dengan kekuatan absolut yang tak tertandingi. Namun, cincin ini hancur dan pecahannya jatuh ke tangan 72 iblis. Hal ini memicu pertempuran sengit yang tak kunjung usai karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa dikalahkan. Karena itulah, Raja Dunia Bawah menyelenggarakan Festival Milenium dengan cincin tersebut sebagai hadiah utamanya. Aturannya sederhana, pertarungan antar advokat, perwakilan, dan iblis pemenang akan mengambil pecahan tersebut. Bune mengklaim bahwa dengan cincin itu, sang jaksa bisa menghidupkan kembali keluarganya dan lebih dari itu. Makhluk itu mengatakan bahwa sang jaksa tidak punya hak untuk menolak, namun pria berkacamata itu tidak setuju. Honjo mempertanyakannya, ingin tahu mengapa dia yang dipilih untuk tugas ini. Sosok bertopeng itu menjawab bahwa alasannya sangat sederhana. Ternyata Solomon sendiri menyukai sang jaksa, dan itulah alasan dia ada di sini. Manusia itu terkejut dengan wahyu tersebut dan mendorong iblis itu menjauh. Bune mengatakan bahwa negosiasi sudah cukup dan tiba saatnya untuk menyegel kontrak. Sang jaksa berpikir dia perlu mencari tahu alasan sebenarnya dia dipilih. Tanpa pilihan lain, dia setuju untuk menjadi Devil's Advocate, advokat iblis, untuk saat ini. Iblis berambut putih itu tersenyum penuh kemenangan setelah kesepakatan dibuat. Honjo merasakan kekuatan baru mengalir dan sebuah alat dari kehidupan masa lalunya akan bermanifestasi. Tiba-tiba, energi ungu mulai mengelilingi sang jaksa dengan intensitas tinggi. Dalam proses yang menyakitkan, pria berjas itu merasakan sakit yang luar biasa. Bune berharap dia akan memanggil sesuatu seperti jubah atau buku hukum, namun iblis itu tersenyum, mengatakan bahwa dia menantikan kerjasama dengan jaksa iblis-nya. Pada saat itu, sebuah bola energi gelap muncul di langit dunia bawah. Sang advokat merasa kewalahan dan menganggap seluruh situasi ini tidak masuk akal. Dia kemudian menancapkan kakinya ke tanah, merasakan kekuatan baru mengalir di sekujur tubuhnya.
Pria berjas itu kemudian memanggil sejenis stempel merah raksasa. Dengan tatapan serius, dia mengeluh karena masih tetap menjadi jaksa bahkan setelah semua yang terjadi. Menyaksikan dari kejauhan, iblis-iblis lain menyadari bahwa Bune akhirnya telah membuat kontrak. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa manusia itu masih pemula yang belum menguasai kekuatannya. Kemudian, iblis berjanggut memerintahkan seseorang bernama Zukova untuk melenyapkan sang advokat. Seorang wanita berambut putih dengan gudang senjata menyerang dengan ganas. Sebuah suara menyambut Hanjo dan secara resmi menjadikannya peserta festival. Iblis bertopeng itu kemudian mendorongnya untuk bertarung jika keinginannya dikabulkan. Sang jaksa mendongak dan melihat beberapa proyektil menuju ke arahnya. Dia berbalik dan berpikir bahwa dalam hidupnya, dia adalah seseorang yang menghakimi para penjahat. Seketika, pria berjas itu terkena rentetan tembakan tanpa henti. Wanita berambut putih itu terus menembakinya dengan tatapan geram. Hanjo melindungi dirinya dari serangan menggunakan senjata barunya sebagai perisai. Dia kemudian maju dengan cepat ke arah lawannya di udara. Gadis berambut putih itu menatapnya dengan mata merah penuh kebencian. Sang advokat berpikir bahwa dia sekarang bertarung untuk iblis sebagai advokat iblis. Tanpa ragu, dia menggunakan stempelnya untuk memberikan pukulan yang kuat. Dampaknya begitu dahsyat hingga wajah gadis itu hancur total. Sebuah suara gelap menyuruh, "Gadis baik, itu untuk sedikit lebih bersabar." Suara yang sama mengatakan bahwa nenek akan segera memperbaikinya. Pria berjas itu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Wanita itu pulih dengan cepat dan menyerangnya dengan putaran yang kuat. Pukulan itu meninggalkan bekas di leher sang jaksa dan dia merasakan dampaknya. Dengan tatapan bertekad, sang jaksa mengatakan dia akan menolak takdir ini. Dengan mata yang bersinar ungu, dia menegaskan bahwa dia akan menjadi iblis jika diperlukan. Kemudian, adegan berubah total ke sebuah kota yang diliputi badai salju lebat. Di sana, 2 ekor serigala terlihat sedang melahap sesuatu sementara seseorang bertanya-tanya tentang anjing liar. 2 pria mengamati kejadian itu dan berkomentar tentang lengan manusia yang ditemukan. Mereka menganggap mengerikan memberi makan manusia kepada anjing, dan pelakunya belum tertangkap. Tiba-tiba, terdengar teriakan dan noda merah besar muncul di salju. Seorang pria yang terjatuh mempertanyakan sosok berjubah biru tentang alasan serangan itu. Orang tersebut mengungkapkan dirinya sebagai Ilya Zukova, penyerang berantai dari era Soviet. Dia mengatakan cucunya menderita, tetapi dia tidak tahu penyebab masalahnya. Wanita gila itu mengungkapkan bahwa dia memberikan potongan tubuh kepada cucunya, tetapi tidak ada gunanya. Dia kemudian bertanya-tanya apakah sebuah jantung akan membuat gadis itu lebih baik, membuat pria itu panik. Korban memanggilnya penyihir dan menuduhnya bertanggung jawab atas kejahatan di kota itu. Zukova mengabaikan teriakan itu dan berkata bahwa sekarang dia hanya butuh jantung untuk cucunya. Dengan senyum sinis, dia berkomentar bahwa dia bahkan sudah menyiapkan kue untuk gadis itu. Tepat di saat serangan akan diluncurkan, Hanjo muncul dan menghentikan serangan tersebut. Sang advokat iblis berkata butuh waktu lama untuk akhirnya menemukannya. Dia kemudian memberikan pukulan kuat dengan senjata merahnya ke arah wanita itu. Sang jaksa menyadari bahwa dia berada di dunia mental wanita itu dan tidak ada alasan untuk tindakannya. Dia menuduhnya menggunakan trik simpati dan mengatakan itu membuatnya muak dengan tatapan dingin. Pria berjas itu mendekati penyerang berantai tersebut. Wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata bahwa jantung yang muda jauh lebih baik. Saat itu juga, dia menyerangnya menggunakan senjata yang tertanam di lengannya yang cacat. Penyerang itu memerintahkan sang jaksa untuk menyerahkan jantungnya tanpa suara. Hanjo menghindar dengan mudah dan menyiapkan serangan balik yang cepat. Wanita itu menjerit kesakitan saat terkena telak oleh pukulan sang advokat. Melihat reaksinya, pria berjas itu menyimpulkan bahwa dia telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia melanjutkan serangannya yang tanpa henti, melemparkan penyerang itu jauh ke dalam adegan. Sang jaksa berpikir aromanya tidak sebanding dengan penjahat yang pernah dia penjarakan. Sebagai seorang jaksa, dia menyatakan bahwa dia akan mengupayakan hukuman maksimal untuknya tanpa belas kasihan. Dengan mata yang bersinar merah, sang jaksa bersiap untuk serangan terakhir. Dia kemudian memutar tubuhnya dan menciptakan pusaran energi ungu ke arahnya. Penyerang itu terkena telak oleh seberkas cahaya yang menghancurkannya. Tanpa ampun, pria berjas itu mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan terakhir yang menghancurkan. Dengan itu, dunia mental wanita tersebut hancur dan dia akhirnya dikalahkan. Kemudian, sebuah ingatan dari masa lalu Hanjo ditampilkan dengan seorang gadis memanggil namanya. Dia berkata dia lebih suka mereka berteman saja karena Hanjo adalah orang baik. Pemuda itu kesal mendengar bahwa gadis itu tidak pernah terpikir untuk bersamanya karena Hanjo bukan tipenya. Gadis itu kemudian tersenyum sombong dengan nada superioritas terhadap laki-laki itu. Dia menggodanya, mengatakan bahwa ketika dia dewasa nanti, dia akan mengerti apa yang dimaksudkannya. Di momen lain, sebuah laporan berita menginformasikan tentang seorang siswi SMA yang ditemukan tewas. Dia adalah murid teladan yang menghilang setelah upacara beasiswa. Di pemakaman gadis itu, beberapa teman sekelas bertanya-tanya mengapa Asaku tidak muncul. Semua orang tahu dia menyukainya dan merasa ketidakhadirannya sangat aneh. Jauh di sana, Asaku muda mengamati sebuah gedung dengan tatapan serius dan penuh tekad.
Wajahnya menunjukkan kedinginan yang tidak biasa bagi seseorang seusianya. Dia melihat Presiden Ishawada masuk ke mobilnya dengan beberapa pengawal. Tanpa rasa takut, siswa itu mendekati pria tersebut dan tim keamanannya. Asaku mulai mendaftar kasus-kasus penghilangan dan kejahatan yang tidak terpecahkan dari masa lalu. Dia menyebutkan kasus seorang mahasiswa universitas yang terjadi 7 tahun setelah yang pertama. Para penjaga menghentikannya, tetapi pemuda itu berteriak tentang kasus lain yang terjadi 7 tahun kemudian. Dengan mata yang bersinar, dia mengungkapkan bahwa kasus terakhir adalah kasus Tuji Kawasayou. Ishawada mencoba menenangkan situasi, mengatakan itu semua hanya salah paham. Dia mengaku memiliki hubungan dengan para korban, tetapi mengatakan kasus-kasus tersebut ditutup karena kurangnya bukti. Siswa itu menjadi marah dan menuduh presiden sebagai pelaku sebenarnya dari segalanya. Di luar kendali, dia mencengkeramnya dan bertanya mengapa Sayou harus menjadi salah satu korbannya. Pemuda itu berjanji bahwa dia akan menemukan kebenaran dan membuat pria itu membayar kejahatannya. Presiden itu tersenyum dan berkata bahwa bukan tugas seorang siswa untuk mengungkap pelaku, melainkan tugas seorang jaksa. Kemudian ia mengulangi frasa yang sama dengan gadis itu, mengatakan bahwa Asaku akan mengerti ketika dia dewasa. Siswa tersebut terkejut mengenali frasa itu dan dipenuhi amarah. Dengan kebencian di matanya, Asako bertanya bagaimana sang presiden mengetahui frasa tersebut. Sambil terbaring di tanah, pemuda itu mendapat konfirmasi bahwa dialah yang telah merenggut nyawa Sou. Saat ia diseret pergi, siswa itu bersumpah akan membalas kejahatannya. Dengan teriakan kemarahan, ia berjanji akan membalas dendam apapun yang terjadi. Kembali ke masa sekarang, Bune berteriak agar jaksa itu bangun karena dia sudah tidur terlalu lama. Iblis itu memanggilnya, mengatakan bahwa pertarungan sudah berakhir dan dia harus bangun. Makhluk itu berkata bahwa dia terjebak dalam api penyucian advokat dan bertanya-tanya apa yang dia lihat. Saat terbangun, pria berjas itu mengonfirmasi bahwa adegan yang dilihatnya adalah masa lalunya. Dia memelototi Bune dan mengancamnya karena telah membawa kembali masa lalu yang telah dia lupakan. Hanjo kemudian berjanji untuk secara pribadi menghabisi iblis itu setelah semuanya berakhir. Makhluk bertopeng itu merasa kemarahan kontraktornya lucu dan menyebutnya anak kecil dalam gerakan yang cepat. Dia menyerang sang advokat dan melemparkannya jauh-jauh dengan kekuatan besar. Bune mengakui bahwa karena dia adalah seseorang yang disukai Salomo, dia adalah advokat terbaik yang mungkin ada. Dia kemudian mencengkeramnya dan mengatakan bahwa sifat busuk sang jaksa adalah tipe kesukaannya. Makhluk itu mengungkapkan bahwa sayangnya Hanjo tidak bisa melenyapkannya dan bertanya apakah dia ingin tahu alasannya. Dia menjelaskan bahwa manusia fana dengan 5 jari tidak dapat melukai iblis abadi dengan 6 jari. Makhluk bertopeng itu mengejeknya, menyuruhnya mengadu kepada Tuhan jika dia punya masalah karena ini adalah aturan mutlak yang diputuskan oleh sang pencipta sendiri. Karena pertarungan Divanya berakhir dengan baik, iblis itu berkata dia akan melepaskannya kali ini saja. Dengan itu, dia menawarkan Hanjo barang rampasan perangnya, dan sang jaksa bertanya-tanya apa itu. Bune mengungkapkan bahwa itu adalah jiwa Andromelius, iblis keadilan. Makhluk berambut putih itu kemudian menjentikan kepalanya sebagai bonus. Dia mengamati jiwa tersebut dan berkomentar bahwa tidak heran semua orang sangat menginginkannya. Makhluk itu menjelaskan bahwa ketika advokat iblis dikalahkan, kamu akan mengambil jiwa dan kemampuan mereka. Bun menunjuk ke tubuh Jokova dan mengatakan bahwa dia bahkan bisa menggunakan mayat itu dengan kekuatannya. Menggunakan kemampuannya, tubuh para korban wanita itu bangkit dalam pose yang aneh. Jaksa merasa itu tidak selera dan meminta Bune untuk menjelaskan kemampuan baru tersebut. Advokat iblis itu menyuruh makhluk bertopeng untuk menjelaskan kekuatan Andromelius. Jiwa hijau itu bersinar dan kemampuan untuk mengungkap lokasi harta karun diperlihatkan. Kekuatan ini dapat menunjukkan di mana harta yang paling diinginkan seseorang berada. Dengan ini, Bune berkata dia berharap Hanjo tidak akan mengajukan pertanyaan yang klise. Iblis itu bertanya apakah dia ingin tahu di mana harta miliknya yang paling berharga berada. Tanpa ragu, jaksa bertanya di mana harta yang paling dihargai Bune. Makhluk berambut putih itu menyeringai, tampak merasa terhibur. Hanjo kemudian mengaktifkan jiwa di tangannya, yang mulai bersinar terang. Seberkas cahaya kuning melesat ke langit, menunjukkan lokasi yang jauh. Kekuatan itu mengungkapkan bahwa harta tersebut berada di lapisan terendah di dalam perut Bol. Advokat iblis itu berbalik dan mulai berjalan menuju tujuannya. Dia kemudian mengambil kacamata merahnya yang jatuh di tanah. Dengan tatapan serius, pria berjas itu mengenakan kacamatanya dan mempersiapkan diri. Dengan Bune yang mengawasinya, dia hanya berkata agar mereka pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Jaksa menyatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat di mana harta paling berharganya berada. Iblis itu setuju untuk pergi, tetapi tampaknya tidak memahami perubahan rencana tersebut. Makhluk itu mengingatkannya bahwa mereka seharusnya mencari cincin, bukan harta karun. Hanjo menegaskan kembali bahwa mereka menuju ke tempat yang paling dia pedulikan. Sang advokat menyimpulkan bahwa jika harta itu ada di sana, maka Bol pasti juga memiliki sebuah cincin. Makhluk bertopeng itu menyarankan untuk mengambil jalan yang lebih mudah jika mereka tidak bisa mengalahkan Bol. Pria berjas itu mengabaikannya dan mengatakan bahwa mereka hanyalah perwakilan yang sedang bertarung. Kesal, Bun berteriak bahwa jika dia terus begini, dia akan berakhir tereliminasi.
Jaksa menantangnya untuk memberikan alasan yang tepat agar tidak pergi ke lokasi tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti permainan iblis untuk mendapatkan informasi. Makhluk itu mengakui poin tersebut dan mengatakan dia telah membiarkan Hanjo dalam kegelapan terlalu lama. Dengan senyum palsu, dia bersumpah untuk bekerja sama dan meminta sang advokat untuk membuat pilihan yang bijak. Iblis itu menjelaskan bahwa para malaikat telah bertarung sejak zaman kuno untuk mendominasi realitas. Namun 3000 tahun yang lalu, sesuatu benar-benar mengubah arah perang tanpa akhir ini. Salomo, satu-satunya manusia yang dicintai Tuhan, membuang 72 pilar ke dunia bawah yang mengakhiri perang. Namun dia menolak untuk melepaskan rencananya. Makhluk berambut putih itu menggoda Salomo sampai dia berhasil menipunya. Dia membual bahwa rencananya berhasil dengan sempurna dan dunia bawah akan menjadi miliknya. Namun kegilaan Salomo berada di level yang berbeda, seperti saat dia menyarankan untuk memotong seorang bayi. Makhluk itu mengungkapkan bahwa si gila itu turun ke dunia bawah untuk mengambil cincinnya. Dari semua orang, Bol mengambil potongan terakhir dan dengan kekuatannya menjadi Raja Iblis. Hanjo bertanya-tanya apa gunanya festival itu jika Bol sudah memiliki 40 fragmen. Bun menyebutnya, ikan kecil, dan menjelaskan bahwa iblis itu abadi. Jadi, ketika semua orang kelelahan, muncul ide untuk menggunakan manusia fana dalam pertarungan. Makhluk bertopeng itu membual telah mengusulkan hal ini dan merekomendasikan agar mereka mengejar Paiman. Di sebuah gurun, Paiman, yang menyebut dirinya Raja Dunia Bawah, memimpin beberapa iblis. Seorang wanita misterius dengan bola merah di tangannya diperlihatkan secara menonjol. Dia mengeluh tentang betapa rumitnya keadaan karena Bol. Sang advokat berkata bahwa jika cerita itu benar, mereka berada jauh di atas levelnya. Iblis berambut putih itu menyatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya dan menyuruhnya santai, tetapi jaksa mengabaikannya dan mengatakan mereka akan langsung menuju sarang Baile. Hanjo menuduhnya sebagai bidak Salomo dan mempersulit segalanya dengan bicaranya yang manis. Dia mengklaim bahwa jika Bun tidak terlalu banyak bicara, Bao tidak akan bertahta sekarang. Murka, makhluk bertopeng itu mencengkeram jaksa dengan paksa atas kelancangannya. Makhluk itu berteriak apakah dia punya keinginan mati karena berani berbicara seperti itu kepadanya. Advokat iblis itu mengerti apa yang dimaksud iblis dengan mempertaruhkan nyawa. Dengan senyuman, dia menyadari bahwa dia bukan sekadar perwakilan, tetapi itu adalah hal yang harfiah. Bune merasakan sakit dari pukulan itu dan mengeluh bahwa kekuatan hidupnya terpengaruh. Hanjo berlutut, merasakan kerusakan yang dialami iblis itu secara langsung. Dia menyimpulkan bahwa iblis bukanlah penggemar rasa sakit dan sekarang dialah yang memegang kendali. Makhluk berambut putih itu mengeluarkan tawa ejekan singkat. Kemudian makhluk bertopeng itu mulai tertawa histeris melihat keberanian manusia tersebut. Dia akhirnya menyerah dan menyuruh jaksa melakukan apapun yang dia mau, tetapi iblis itu memperingatkannya untuk bersiap dan bertanggung jawab atas pilihannya. Pria berjas itu mengancamnya, mengatakan dia akan menjatuhkannya bersamanya jika mereka gagal. Berjalan melalui dunia bawah, dia berpikir bahwa Bun pasti menyembunyikan sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah iblis itu berbagi pikirannya dan mengapa dia mengikuti perintahnya. Dengan langkah kaki yang mantap di tanah, advokat iblis itu melanjutkan perjalanannya. Dengan tekad bulat, dia bersiap untuk menjalankan rencananya dengan Bune tepat di belakangnya. Tiba-tiba, beberapa tangan muncul dari tanah yang membara saat seseorang berkata bahwa dia akhirnya muncul. Makhluk itu mengeluh bahwa dia tahu ini akan terjadi saat melihat gerombolan iblis datang ke arah mereka. Sang advokat terkejut dengan pemandangan itu dan iblis itu berkomentar bahwa dia tampaknya memiliki kehidupan yang terlindungi. Makhluk bertopeng itu menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari Bol karena telah memberontak melawan Raja Iblis. Jaksa kemudian bersiap untuk pertempuran saat musuh mendekat dengan cepat. Seekor monster dengan wajah anjing memperingatkan bahwa ini bukan video game baginya. Makhluk itu melanjutkan, mengatakan bahwa jika dia kalah, tidak akan ada cara untuk merespons di dalam permainan. Makhluk aneh itu memarahinya karena merangsek maju dengan gegabah, namun kemudian teringat bahwa sosok yang dimarahinya sudah pergi. Makhluk itu berkata bahwa ia akan pergi ke menara seperti yang diinginkan, tetapi sang jaksa harus berjuang demi nyawanya. Dengan itu, monster bersayap tersebut terbang menjauh, meninggalkan sang advokat sendirian melawan gerombolan musuh. Sang jaksa berkata bahwa rekannya sudah mengecewakannya, padahal mereka bahkan belum mulai bertarung dengan benar. Tanpa membuang waktu, ia menerjang maju dan mulai melenyapkan makhluk-makhluk tersebut dengan senjata merahnya. Pria berjas itu menginjak kepala iblis dan melanjutkan serangannya tanpa ragu. Ia menggunakan stempel raksasanya untuk melumat beberapa musuh sekaligus. Dengan kelincahan, sang advokat melompat dan menendang salah satu iblis hingga terpental jauh dengan keras. Gerombolan musuh terus berdatangan dalam jumlah besar, mengepung sang jaksa dari segala sisi. Salah satu makhluk menyerangnya dari belakang dan berhasil menusuk bahunya dengan cakar yang tajam. Vena merah mulai menyebar ke seluruh tubuhnya dari luka tersebut. Pria berjas itu berteriak kesakitan, namun tetap berdiri teguh untuk melanjutkan pertempuran. Dengan gerakan cepat, ia menebas leher salah satu makhluk hingga tewas. Ia menggunakan stempelnya sebagai perisai berputar untuk bertahan sekaligus menyerang. Sambil tersenyum, ia bertanya kepada Bune apakah ini tidak membosankan karena terlalu mudah. Monster berkepala 3 itu kemudian menyebutnya bodoh karena lengah.
Ia berteriak agar sang jaksa melihat ke belakangnya. Saat musuh mendekat secara sembunyi-sembunyi, seekor makhluk raksasa dengan kapak muncul dan menyerang sang advokat dari belakang. Pukulan itu melemparkannya jauh dengan keras hingga ia jatuh di antara musuh-musuh lainnya. Hanjo mencengkeram kepala iblis dengan amarah atas penyergapan yang tak terduga itu. Ia kemudian mengambil mayat Jukova, mengatakan bahwa ia akan meminjamnya. Sang advokat melemparkan tubuh itu ke arah makhluk raksasa yang langsung menyerangnya tanpa ampun. Ia merasa adegan itu kasar sekaligus kocak, mengejek musuh yang menganggap dirinya lebih unggul. Dengan ini, sang jaksa menggunakan tubuh penyerang tersebut untuk memanggil gudang senjatanya. Hujan peluru menghantam monster raksasa itu tepat sasaran, melukainya dengan parah. Dengan tubuh yang dipenuhi tanda ungu, sang advokat bersiap untuk serangan terakhir. Ia menyerang musuh dengan stempel raksasanya, membelahnya menjadi dua dalam satu serangan. Anjing berkepala tiga itu terkesan dengan betapa cepatnya ia menguasai kekuatan Bun. Meski telah menang, musuh-musuh baru terus bermunculan dari segala sisi. Sang jaksa terkena tombak di tubuhnya, namun ia seolah tidak merasakan sakit. Ia berpikir bahwa selalu ada seseorang yang merusak suasana. Tepat pada bagian terbaik, di mata makhluk raksasa itu, terlihat pantulan seorang penembak jitu, sniper, dari kejauhan. Monster bersayap itu tersenyum dan bertanya apakah memang begitulah cara segalanya bekerja. Tiba-tiba, seorang sniper misterius muncul dan namanya adalah Barbados sang pemburu. Dengan lompatan lincah, iblis itu turun dari posisinya untuk memasuki medan laga. Di tengah pertempuran, seorang wanita baru muncul, memperhatikan segalanya dengan penuh minat. Ia mengejek sang advokat karena masih menggunakan pedang di zaman sekarang. Sang jaksa terkejut karena ia tidak bisa merasakan kehadiran lawan baru yang menunggangi makhluk bersayap tersebut. Wanita itu berkata bahwa ia sangat menyukai pria berjas tersebut. Ia melanjutkan bahwa melenyapkannya akan menjadi pengalaman yang sangat memuaskan. Pemburu pria itu memuji keahlian targetnya, tampak bersemangat. Namanya adalah Benny Parker, seorang kriminal yang terkenal karena berbagai kejahatannya. Kita kemudian melihat sang penyerang terbang di dekat menara yang hancur di dunia bawah. Sambil tersenyum, ia secara resmi memperkenalkan diri kepada lawan barunya. Pengacara iblis itu merasa seolah-olah sedang melihat selebriti terkenal. Dalam sebuah kilas balik, pasangan pembunuh yang terkenal, Benny dan Cloud, diperlihatkan. Sebuah foto lama memperlihatkan tatapan wanita itu yang dingin dan penuh perhitungan. Sang jaksa mengonfirmasi bahwa dia adalah sosok legendaris, Hunter Benny Parker. Wanita itu memprovokasinya, mengatakan bahwa tatapan sang jaksa justru membuatnya semakin ingin melenyapkannya. Hanjo mengejek senjata kunonya, namun Benny membela senjatanya mati-matian. Sang sniper marah dan berteriak agar Hanjo tidak mengejek senjatanya lagi. Pria berjas itu mempertanyakan di zaman apa Benny hidup jika ia menganggap senjata itu modern. Ia kemudian menyebut Benny tua, dan wanita itu terkejut oleh penghinaan tersebut. Dengan senyum sinis, ia membisikkan nama pasangannya, Cloud, sambil memegang dua pistol aneh. Ia bertanya bagaimana mereka harus memotong sang jaksa. Dari atas, Barbados mengamati kejadian itu dan mengungkap dirinya sebagai sniper yang asli. Sambil berterima kasih kepada pasangannya, wanita itu mulai menembak Hanjo tanpa henti. Sang pemburu bertanya-tanya orang bodoh macam apa yang menuju menara Baal. Ia kemudian menembakkan senjatanya dengan akurasi mematikan ke arah sang advokat. Namun, tembakan itu ditepis oleh Bune, yang muncul untuk melindungi kontraktornya. Barbados mempertanyakan apa yang dipikirkan iblis berambut putih itu dengan tindakan tersebut. Makhluk itu berkata bahwa Barbados akan mengerti jika ia harus berurusan dengan para pembuat masalah ini. Dengan itu, Bune menyarankan agar mereka menonton pertunjukan saja dari jarak aman. Benny frustrasi karena tidak bisa mendaratkan satu tembakan pun pada pria berjas itu. Ia berteriak kesal agar salah satu tembakannya akhirnya mengenainya. Sang jaksa menggodanya, mengatakan bahwa pria yang tidak bisa kalah itu tidak populer. Ia menyadari bahwa jika terus begini, pertarungan ini tidak akan berbeda dari pertarungannya dengan Jokova. Menggunakan persepsinya yang tajam, ia menghindari semua peluru dengan mudah. Tiba-tiba, sang advokat merasakan sesuatu yang aneh. Dalam sekejap, ia muncul di belakang wanita itu dan memegang lengannya dengan kuat. Dengan senyuman, ia berkata, "Kena kau." Saat akar-akar mengikat wanita itu di tempatnya, menonton dari jauh, Bune menyebut perwakilannya bodoh karena teralihkan perhatiannya. Makhluk bersayap milik Benny kemudian menyerang sang jaksa dari atas dengan terkaman cepat. Dengan geram, Barbados mendekat dan mempertanyakan maksud Bune. Sosok bertopeng itu mengatakan itu hanyalah balas dendam karena Barbados menyentuh anaknya. Makhluk berambut putih itu melirik ke samping, tampak menikmati situasi. Sang pemburu menyebutnya pembohong dan mengatakan bahwa ia masih memiliki lidah yang licin seperti biasanya. Dengan itu, Barbados menyatakan bahwa advokat Bune tidak akan bisa mengalahkan Benny. Wanita itu mengeluh bahwa pria terlalu merepotkan dan menyerang dengan merpatinya. Sang jaksa terluka dan sang penyerang memerintahkan makhluk-makhluknya untuk membawanya kepadanya. Merpati bersayap maju dalam jumlah besar ke arah sang pengacara iblis. Pria berjas itu diserang secara brutal oleh makhluk-makhluk tersebut hingga terluka parah. Terbaring di tanah bersimbah darah,
ia akhirnya tampak memahami apa yang terjadi. Makhluk-makhluk dengan mulut hijau penuh gigi bersiap untuk serangan terakhir. Dengan mata merah yang menyala, ia menerjang wanita itu dalam gerakan cepat. Sang advokat menyadari bahwa peluru-pelurunya memiliki kehendak sendiri dan mengejarnya. Benny, dengan mata kosong yang tak bernyawa, berkata bahwa Hanjo nyaris tidak bisa melarikan diri. Pria berjas itu mengejutkannya dengan serangan dari senjata merahnya, melukai lengan Benny. Wanita itu berteriak kesakitan saat terkena hantaman akurat lawannya. Bune menonton dari jauh dan berkomentar bahwa sepertinya advokatnya yang tidak kompeten itu telah menang. Ia kemudian memulai percakapan dengan Barbados, memintanya menceritakan kisahnya. Sang jaksa berkata bahwa semua kriminal yang ia hadapi berbau kurang pendidikan. Dengan senyum licik, ia menyatakan bahwa tujuan akhir Benny adalah hukuman tertinggi. Kalah dan tergeletak di tanah, Benny membisikkan nama kekasihnya, Claude, dalam keputusasaan. Bun bertanya-tanya sampai kapan Hanjo akan pamer dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikannya. Barbados berkata bahwa ia tidak akan pernah puas menjadi salah satu bawahan Baal. Iblis berambut putih itu panik dan berteriak agar ia menunggu sebentar. Sang pemburu menembakkan sinar energi dan berteriak bahwa ia sedang mengemudi saat ini. Dengan itu, ia melarikan diri dari tempat kejadian sambil menggendong wanita yang terluka itu. Monster bersayap itu meneriakinya karena tidak punya sopan santun dan menembak dari kursi penumpang. Sang pemburu memperingatkan Bune agar tidak mencampuri pertarungan lagi di masa depan. Mata ketiga iblis itu bersinar dengan energi hijau yang menyeramkan. Ia bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya untuk melenyapkan advokat Bun dengan tangannya sendiri. Barbados kemudian memberitahu wanita itu agar tidak berani mati sampai ia memenuhi janjinya. Sang pemburu meninggalkan hadiah perpisahan, sebuah senjata berbulu yang aneh. Makhluk-makhluk bersayap ditembakkan ke arah Hanjo, yang mengawasi segalanya. Ia mengeluh bahwa mereka merepotkan sampai detik terakhir. Makhluk-makhluk itu menukik dengan kecepatan tinggi untuk menyerang sang jaksa. Pria berjas itu dihantam oleh gelombang serangan yang ganas. Monster berkepala tiga itu bertanya apakah dia sadar bahwa dia berada di atasnya. Makhluk itu menyarankannya untuk bertarung sedikit lebih hati-hati lain kali. Ia kemudian menembakkan sinar energi ungu dan memanggilnya, Fana yang kotor. Makhluk bersayap itu terkena telak oleh serangan tersebut dan jatuh kalah ke tanah. Sang jaksa mengeluh bahwa ia tidak mendapatkan ketenangan barang semenit pun dan pesta penyambutannya datang dalam dosis ganda. Dengan tubuh lawannya yang tergeletak di tanah, ia menarik napas dalam-dalam, tampak kelelahan setelah pertempuran panjang. Dengan wajah berdarah, ia mengakui bahwa si hunter itu memang sangat kuat. Sang advokat berpikir bahwa wanita itu benar-benar hebat dan jika bukan karena bantuan Bun, dia pasti sudah tersingkir. Menatap menara bubble yang terbalik, ia menyimpulkan ada orang lain yang akan membuatnya tampak seperti amatir. Prioritasnya sekarang adalah menjauh dari menara itu dan mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Namun ia ragu bahwa bajingan Bun akan membiarkannya tidur dengan tenang begitu saja. Jika ini adalah perang antar perwakilan, ia tidak punya alasan untuk terus bersama iblis yang menyebalkan itu. Dengan itu, sang advokat berbalik dan pergi, mengucapkan mimpi indah pada rekannya. Kemudian sang jaksa mulai berjalan sendirian melintasi lanskap kemerahan dunia bawah yang luas dan sunyi. Ia mengeluh bahwa ia telah berjalan seharian dan pemandangannya tidak berubah sama sekali. Bertanya-tanya tempat macam apa ini. Pria berjas itu kemudian berlutut, merasakan sakit dari luka-lukanya, dan menyadari bahwa luka tidak sembuh dengan cepat di sini. Namun meski sakit dan lelah, pria berkacamata itu tahu dia tidak boleh berhenti sekarang. Ia berpikir jika apa yang dikatakan Bune benar, mungkin ada cara untuk menyelamatkan istri dan putrinya. Dengan harapan ini, ia menjatuhkan diri dari tebing menuju tempat yang tidak diketahui di bawahnya. Saat mendarat di hutan gelap, ia mengira telah menemukan tempat istirahat seperti yang direncanakan. Namun, ia segera menyadari ada yang salah ketika melihat jaring laba-laba raksasa di jalannya. Sosok-sosok dengan topeng gagak muncul dan berkomentar tentang pendosa yang memasuki hutan gelap. Tanpa berpikir panjang, sang advokat merangsek maju dan menyerang musuh dengan pukulan kuat dari stempelnya. Salah satu makhluk memperhatikan senjatanya dan menyadari bahwa dia adalah perwakilan dari seorang iblis. Sang jaksa kemudian bertanya apakah sebagai dokter wabah, ia punya sesuatu untuk mengobati lukanya. Makhluk itu menjawab dengan marah bahwa tidak ada obat di dunia bawah untuk menyembuhkan sampah seperti dia. Ia mengatakan penyembuhan adalah anugerah bagi kaum bangsawan seperti Lord Phoenix, namun ia terputus oleh sebuah serangan. Dengan tatapan dingin, pria berjas itu hanya menyuruh makhluk itu diam jika tidak memiliki apa yang ia minta. Dengan kepala sang dokter yang tergeletak di tanah, rekan-rekannya panik melihatnya telah dieliminasi. Sang advokat berpikir bahwa jika terus begini, semua lawannya akan tersingkir dalam waktu singkat. Ia kemudian melihat sebuah kereta penuh jiwa yang berteriak minta tolong dan menyuruh mereka pergi karena mereka menghalangi jalannya. Jiwa-jiwa itu memohon untuk dibawa kemana saja asalkan bukan ke hutan gelap. Sang jaksa berbalik dan bertanya apa yang mereka takuti karena mereka toh tidak bisa dikalahkan. Salah satu jiwa menjelaskan bahwa hutan itu adalah domain iblis Venus yang menggunakan tubuh mereka sebagai bahan ramuan. Jiwa itu berkata mereka memanfaatkan keabadian mereka untuk menyiksa mereka. Dan dengan senyuman,
Sang advokat menyadari ada iblis dengan kekuatan penyembuh di sini. Bagi sang jaksa, ini adalah berita terbaik yang pernah ia dengar sejak tiba di tempat ini. Maka, ia memberanikan diri masuk lebih dalam ke hutan gelap untuk mencari iblis yang bisa menyembuhkan lukanya. Setelah berjalan beberapa saat, ia yakin sudah cukup jauh dan tidak ada yang mengikutinya. Namun kelelahan dan cedera akhirnya menyusulnya dan ia pingsan di dekat pohon raksasa. Pria berjas itu hanya butuh istirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bising dan bertanya-tanya orang bodoh macam apa yang membuat keributan di hutan yang penuh monster. Makhluk itu mengeluh bahwa gara-gara dia, mereka semua akan ditemukan oleh penjaga hutan. Sang jaksa menyadari bahwa si mulut besar itu hanyalah pendatang baru lainnya yang baru saja tiba di dunia bawah. Sebagai sambutan, ia berjanji pendatang baru itu tidak akan pernah membuka mulutnya lagi dan menyuruh seseorang untuk membereskan kekacauan tersebut. Dengan itu, ia memanggil tubuh Zulfa untuk menangani situasi dengan cepat dan diam-diam. Penyerang itu kemudian mulai menembak tanpa ampun ke arah makhluk-makhluk yang berisik tadi. Salah satu monster panik dan berteriak bahwa menembak di hutan gelap sama saja dengan menyerahkan nyawa. Tapi sebelum ia selesai bicara, wanita berambut putih itu menghabisinya dengan tembakan yang tepat. Sang advokat tidak peduli dengan hutan gelap dan hanya menginginkan tempat untuk tidur dengan tenang. Dengan itu, ia menjauh dari konfrontasi, meninggalkan kekacauan yang baru saja ia buat. Pria berjas itu menghela napas lelah saat mencari tempat aman untuk beristirahat. Tiba-tiba, beberapa dokter wabah muncul dari bayang-bayang mengepung lokasi baku tembak. Sang jaksa mendapati dirinya dikelilingi oleh pasukan makhluk bertopeng gagak dan bersiap untuk bertarung. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia adalah penjahat yang menyebabkan masalah di wilayah Lord Phoenix. Makhluk itu berterima kasih padanya karena suara tembakan tadi mengungkapkan lokasi tepat dari semua pendosa. Pengacara iblis itu mengamati para dokter wabah dengan tatapan menghina dan meremehkan. Ia menyimpulkan bahwa dokter-dokter ini sangat bodoh sehingga mereka mungkin bahkan tidak tahu apa itu Sumpah Hipokrates. Pasukan makhluk itu perlahan mendekati sang jaksa, yang tetap tenang dan percaya diri. Pemimpin kelompok itu memanggilnya lancang dan berterima kasih lagi karena telah mengungkapkan lokasinya. Pria berjas itu mengejek kurangnya profesionalisme para dokter di tempat neraka ini. Sang advokat berpikir seharusnya ia menghabisinya lebih awal dan bertanya-tanya bagaimana iblis itu mengikutinya tanpa dikalahkan. Saat itu juga, makhluk-makhluk berisik dari sebelumnya muncul dan mulai menyerang para dokter wabah. Salah satu dokter memanggil makhluk-makhluk itu, cacing, saat ia mencoba membela diri dari serangan tak terduga. Sang jaksa mengamati adegan kacau itu dan berpikir bahwa penjahat yang mencoba melenyapkan iblis adalah pemandangan yang layak untuk dunia bawah. Dengan senyuman, sang advokat mengerti mengapa festival milenium diperlukan. Tiba-tiba, sebuah pilar daging dan darah meledak dari tanah, menghantam semua orang di sekitarnya. Sebuah makhluk raksasa yang terbuat dari tumpukan tubuh bangkit dan mulai menarik jiwa-jiwa ke arahnya. Salah satu pria yang berisik tadi berteriak putus asa minta tolong saat ia diseret oleh tangan-tangan itu. Para dokter wabah melarikan diri dengan panik, memperingatkan bahwa jika mereka tertangkap, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Sang jaksa kemudian berlari dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri dari makhluk aneh itu. Ia berhasil menjauh dan terengah-engah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hampir saja. Dengan itu, sang advokat berbalik untuk pergi dan menyuruh yang lain untuk bersenang-senang sebisa mungkin. Pria berjas itu kemudian mulai berjalan menjauh dari kekacauan dengan suasana tenang, tetapi pendosa yang berisik tadi meraih kakinya dan bertanya kemana dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Sang jaksa memukul kepala pria itu dengan senjata merahnya. Ia kemudian menendang tubuh makhluk itu ke arah monster raksasa yang terbuat dari tubuh-tubuh. Pria itu berteriak bahwa ia tidak akan pernah memaafkannya saat ia dicengkeram oleh tangan monster tersebut. Dalam keputusasaan, ia memohon bantuan dan meminta maaf, tetapi ia benar-benar diserap oleh monster itu. Makhluk aneh dengan tubuh seperti hewan itu berdiri diam di hutan mengamati sekelilingnya. Dadanya terbuka untuk mengungkapkan wajah wanita yang tenang di tengah beberapa mata merah. Dengan itu, monster tersebut mulai menyerap semua tubuh dokter wabah yang ada di tanah. Jiwa-jiwa tersebut dipadatkan menjadi sebuah bola sambil berteriak kesakitan dan meminta bantuan. Sang advokat mengamati pemandangan itu dengan rasa jijik pada makhluk itu dan kekuatan anehnya. Ia berpikir bahwa hanya dengan melihat iblis itu membuatnya ingin muntah dan dia perlu bersembunyi. Sang jaksa kemudian khawatir akan bertemu dengan agen iblis itu di saat seperti ini. Sebuah bidak catur digunakan untuk menyerang bagian tengah makhluk itu dengan kekuatan besar. Sebuah langkah kaki menginjak sisa-sisa monster dengan bidak catur yang rusak di sampingnya. Kemudian seorang pria berambut merah yang berotot muncul dengan seorang wanita misterius di belakangnya. Pria itu menendang sisa-sisa monster dan bertanya-tanya apa itu, sementara sang advokat memperhatikan. Keturunan itu terkejut oleh kekuatan makhluk itu dan kemudian melihat sang jaksa. Sambil berlutut, ia mengambil bidak caturnya dari tanah dan berkata bahwa ia akhirnya menemukannya. Pria berambut merah itu memanggilnya PH 604 dan melompat ke arahnya. Pengacara iblis itu panik karena dari semua orang, ia harus bertemu dengan agen itu. Tiba-tiba, sebuah tangan menghentikan serangan pria berotot itu, memegang bidak caturnya dengan kuat. Sebuah tangan memegang senjata sang jaksa saat sebuah suara berkata bahwa ia sedang mengikuti bau menjijikan Boon.
Namun yang mengejutkan, sosok bertopeng itu berkata ia hanya menemukan anak kucing yang hilang di sepanjang jalan. Sang jaksa berpikir tidak mungkin Boone akan membiarkan agennya berkeliaran bebas tanpa alasan. Dengan itu, ia memanfaatkan gangguan tersebut untuk memberikan pukulan kuat dengan senjata merahnya. Pengacara iblis menyerang sosok berjubah itu, yang menghindari pukulan dengan gesit. Dengan mata merah menyala, ia berkomentar dengan mengejek bahwa itu berbahaya. Sosok bertopeng itu mengejeknya, menyuruhnya menunjukkan pedang tak bergunanya kepada agennya. Kemudian, pria berotot itu berteriak pada pasangannya, memanggilnya Furious, dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Sang advokat mengenali nama itu dan menyadari bahwa iblis bertopeng itu melarikan diri dari Boone. Ia mengejek, mengatakan bahwa agen yang melarikan diri menunjukkan betapa buruknya Boone memperlakukannya. Sang jaksa melanjutkan, mengatakan Boone mungkin telah mencuci otaknya, berpura-pura melihat segalanya. Kemudian pria berjas itu menyimpulkan bahwa iblis berambut putih itu hanya berpura-pura membaca pikiran. Iblis bertopeng itu kemudian memanggil si otot Choskin yang menjadi bersemangat untuk bertarung. Fornis menyuruhnya untuk menyelesaikannya dengan cepat sebelum Boone tiba dan bertanya apakah dia akan menjadi persembahan terakhirnya. Si otot teringat bahwa ia dulunya adalah seorang jaksa dan marah pada orang yang memenjarakannya saat masih hidup. Pengacara iblis menghadapi lawannya dengan tatapan serius dan bertekad, siap untuk bertempur. Ia berhasil menahan serangan, dan pria berotot itu berteriak bahwa ia ingin menjadikannya kepingan terakhir dari papannya. Sang jaksa menyadari bahwa dampak serangan itu menyebabkan retakan pada senjata merahnya. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, si otot menyerangnya dengan serangkaian pukulan kuat. Ia menyadari ia tidak punya peluang untuk menang seperti ini, tetapi percaya pasti ada jalan keluar. Pria berotot itu mengancamnya, mengatakan akan menghancurkannya dan jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Sambil tersenyum, sang advokat memanggilnya bodoh dan barbar sambil memegang senjatanya. Sang jaksa kemudian mengejek Fornes, mengatakan bahwa dia, seorang bangsawan seni dan perselisihan, hanya mengandalkan kekerasan. Si otot mulai tertawa keras mendengar keberanian pengacara iblis dalam kata-kata terakhirnya. Ia mengejek, mengatakan kata-kata sang jaksa cukup hambar dan tampak bingung oleh sesuatu. Tiba-tiba, beberapa bidak catur muncul entah dari mana dan menyerang pria berotot itu secara mengejutkan. Fornes mengatakan kebalikan dari ketidaktahuan adalah pencerahan dan bertanya apakah dia ingin tahu tentang kekerasan yang mencerahkan. Sang advokat mengatakan bahwa mengandalkan kekerasan adalah kebodohan murni dan kurangnya kecerdasan. Sang jaksa menuduhnya tidak tahu apa-apa tentang kekerasan dan mempertanyakan bagaimana dia melenyapkan orang-orang. Pria berjas itu kemudian mengejeknya dan bertanya apakah dia pernah melenyapkan siapapun dalam hidupnya. Dengan senyum jahat, pengacara iblis itu mengungkapkan bahwa ia telah melenyapkan gunungan orang. Dalam sebuah kilas balik, kita melihat sang jaksa memecahkan cermin dengan tangannya dalam kemarahan. Ia mengungkapkan bahwa ia telah mengubur seseorang sehari sebelum jatuh ke dunia bawah tanpa rasa penyesalan sedikitpun. Sang advokat menjelaskan bahwa dalam negara hukum modern, hanya negara yang boleh menggunakan kekerasan. Kekerasan seorang kriminal berakhir dalam sekejap, namun kata-kata sang advokat menjadi vonis. Dengan tatapan sinis, ia mengungkap jati dirinya sebagai seorang jaksa, sosok yang memegang kendali atas kekerasan negara. Sebagai hakim, ia menangani 450 kasus kekerasan per bulan selama hampir 10 tahun. Di antara kasus-kasus paling menjijikan, ia memasukkan bukti untuk sepenuhnya menyingkirkan para pelaku. Sang jaksa bertanya-tanya berapa banyak kriminal yang telah ia lenyapkan hanya dengan kekuatan lidahnya. Dengan kelincahan bicaranya, ia membanggakan diri telah melenyapkan banyak orang sambil tetap mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Ia kemudian mengejek si pria kekar, mengatakan bahwa hidupnya menyedihkan karena tidak bisa mencapai hal yang sama. Fornes merasa terkesan dan mengakui bahwa Boone memilih advokat yang tepat, hingga ia merasa iri. Pria berotot itu menjadi murka karena ejekan tersebut dan bersumpah akan melenyapkannya dengan penuh amarah. Ia berkata akan mulai dengan merobek lidah yang sangat suka digerakkan oleh sang advokat. Sang jaksa menyaksikannya bertransformasi menjadi makhluk dengan baju zirah catur di sekujur tubuhnya. Dalam mode perang, Pachishkin menjadi sebuah kerajaan, benteng kuat yang tak tertembus. Sang advokat hanya menyuruhnya melakukan yang terbaik sambil bersiap untuk bertempur. Dengan teriakan amarah, pria yang telah bertransformasi itu menyerbu dengan kecepatan tinggi ke arah jaksa. Fornes menegurnya karena mengejar secara membabi buta, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Pria itu tertangkap oleh tangan-tangan putih yang muncul dari makhluk raksasa yang sebelumnya telah dikalahkan. Tepat saat itu, sang jaksa menyerang monster tubuh tersebut dengan senjata merahnya untuk membuka jalan. Ia berkomentar bahwa iblis yang jatuh itu bangun di waktu yang tepat dan ia bersiap untuk melarikan diri. Sang advokat memanfaatkan kekacauan tersebut untuk bersembunyi di hutan dan melarikan diri dari pertarungan. Pria berotot itu mengeluh bahwa gara-gara monster itu, sang jaksa berhasil melarikan diri. Dengan marah, ia berteriak bahwa hakim itu telah lolos, namun iblis raksasa justru menyerangnya dengan tangan-tangannya. Monster itu memegangnya dengan erat saat Fornes berteriak tentang bagaimana ia harus bertanggung jawab. Makhluk tubuh itu kemudian melepaskan gelombang energi yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Si pria kekar menjerit marah dan bersumpah akan melenyapkan hakim terkutuk itu bagaimanapun caranya. Jauh dari sana,
sang jaksa melanjutkan pelariannya melalui hutan dunia bawah yang gelap dan lebat. Ia bertanya-tanya bagaimana orang itu bisa melakukan semua itu hanya dengan bidak catur di tangannya. Sambil bersembunyi, sang jaksa merasa payah karena harus lari dari sekadar kriminal. Ia ingat bahwa si pria kekar memiliki kekuatan untuk meretakkan senjatanya bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuh. Untuk saat ini, ia tidak melihat jalan untuk menang dan perlu menunggu kesempatan. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita berambut terang memanggil seseorang bernama Claude. Ia bertanya apakah ini tempat di mana lengannya bisa diperbaiki, dan pria itu mengonfirmasi. Dengan senyum sinis, pria itu berkata bahwa Claude asli yang dicarinya pasti ada di sekitar sini juga. Wanita itu sangat bersemangat mendengar berita tersebut dan tidak sabar untuk menemukannya karena itu adalah Barbados. Kembali ke hutan, si pria berotot berteriak agar si pengecut keluar dan bertarung seperti laki-laki. Ia terus berteriak menanyakan di mana advokat iblis itu bersembunyi. Si pria kekar berkata bahwa persembahan terakhirnya sudah dekat dan bersiap untuk menyerang. Dengan kesal, ia menyuruh orang-orang lemah untuk menyingkir agar ia bisa melanjutkan perburuannya. Melihat dari jauh, sang jaksa menyebutnya bodoh karena membuat banyak kebisingan di hutan. Tiba-tiba, Fornis muncul di belakangnya dan berkata dengan nada menggoda bahwa ia telah menemukannya. Sosok bertopeng itu kemudian meminta ketenangan dan menjelaskan bahwa iblis tidak bisa melenyapkan seorang advokat. Sang advokat bertanya apa yang diinginkan makhluk itu, dan Fornis menghargai kecepatannya dalam memahami situasi. Tanpa basa-basi, Fornis langsung ke intinya dan mengatakan bahwa ia sangat menyukai sang jaksa. Pria berjas itu hanya menatapnya dengan pandangan serius dan curiga tanpa mengatakan apapun. Makhluk itu mengejek advokat ototnya yang hanya tahu cara mengayunkan bidak catur. Iblis masa itu melanjutkan bahwa dia bukan yang terpenting dalam situasi ini, karena jika terus begini, si bodoh itu tidak hanya akan kalah dalam festival, tetapi juga akan membuat Fornes ikut tereliminasi bersamanya. Dengan tatapan putus asa, ia mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk menukar advokat dengan Boone. Sang jaksa terkejut dengan usulan itu dan bertanya apakah hal itu mungkin dilakukan. Makhluk bertopeng itu menjawab, "Ya, karena iblis hanya perlu bertukar fragmen cincin Solomon." Fornis mengingatkannya bahwa ia tidak boleh tertangkap oleh Boone dan mereka harus bertindak cepat. Pria berjas itu mempertanyakannya, ingin tahu mengapa ia harus mempercayainya. Fornis menyarankan agar mereka mulai membangun hubungan kepercayaan sedikit demi sedikit. Makhluk itu mengungkapkan bahwa Pachushkin kehilangan kendali atas kelilingnya saat ia mengamuk. Ia kemudian membocorkan titik lemah si pria kekar, yaitu di bagian pinggangnya di mana tidak ada bidak catur yang melindungi. Dengan informasi itu, sosok bertopeng bertanya apakah jaksa sudah merasa percaya sekarang karena telah mengetahui titik vital lawannya. Sang advokat kemudian bertanya apakah benar iblis tidak bisa berbohong sama sekali. Makhluk bertopeng itu hanya menatapnya dalam diam sesaat sebelum menjawab. Ia kemudian mengonfirmasi dengan satu kata bahwa ya, itu adalah kebenaran mutlak. Dengan mata yang bersinar ungu, sang advokat menerima proposal tersebut dan berkata ia akan mempercayainya. Dengan aliansi yang terbentuk, keduanya berangkat untuk menjalankan rencana mereka melawan si pria kekar. Dengan senyuman, Fornis bergumam bahwa iblis sebenarnya bisa berbohong dan manusia itu sangat sederhana. Makhluk itu menjelaskan bahwa Raja dari mode perang Pachushkin sebenarnya tersembunyi di pinggangnya. Saat Raja itu dipukul, kekuatan sejati Pachushkin akan terlepas sebagai Mad King, Raja Gila. Ia tidak sabar melihat wajah kebingungan sang jaksa saat jatuh ke dalam jebakannya. Dengan itu, sang advokat merangsek maju dan menyerang pinggang musuh dengan senjata merahnya. Pria berjas itu melompat mundur dan bersiap menghadapi serangan balik lawan yang terluka. Fornes terkejut dan berteriak bahwa ini bukan bagian dari kesepakatan yang mereka buat. Sang jaksa mengungkapkan bahwa ocehan Fornes sangat luar biasa, tapi ia tidak pernah mempercayai kata-katanya. Ia melanjutkan bahwa pertukaran advokat adalah sesuatu yang seharusnya sudah disebutkan sejak awal. Advokat iblis itu menghabisi lawan yang terjatuh dengan serangan presisi dari senjata merahnya. Sambil tersenyum, ia mengucapkan selamat tinggal pada si pria kekar dan menyebutnya iblis yang bodoh dan pemecah belah. Pria berjas itu kemudian menggunakan tubuh musuh sebagai tumpuan untuk meluncur menjauh. Si pria kekar menjerit murka karena ditipu oleh jaksa sialan itu sekali lagi. Dengan serangan terakhir, transformasi pria itu terlepas dan ia berteriak kesakitan di tanah. Sang advokat mengamati musuh yang jatuh dan berkomentar bahwa dia liar hingga akhir pertarungan. Dengan senjata rusak di tangannya, ia meratapi bahwa satu-satunya pertahanannya telah patah menjadi dua. Si pria kekar tertawa dan berkata itulah alasan mengapa jaksa itu sempurna untuk papan caturnya. Ia bersumpah akan menjadikannya miliknya bagaimanapun caranya dan sang jaksa harus merasa terhormat dengan tawaran itu. Dengan itu, tubuh pria berotot itu diselimuti oleh energi gelap yang kuat. Ia bertransformasi menjadi makhluk yang lebih mengerikan dan menyebut dirinya Black King, Raja Hitam. Makhluk itu menerjang maju dan bersumpah akan menghancurkan sang advokat iblis hingga tidak ada yang tersisa. Sang jaksa menyadari tidak ada cara untuk menghindari serangan itu dan bersiap untuk yang terburuk. Tiba-tiba, serangan itu terhenti dan sang advokat bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Fornes bertanya-tanya apakah mereka sudah tiba dan tampak terkejut oleh kehadiran baru. Entah dari mana,
Boone muncul duduk di tanah dengan aura ungu di sekelilingnya. Dengan tenang, ia bertanya ada apa dan menyuruh mereka tidak mempedulikannya dan melanjutkan pertarungan. Fornes sangat marah dengan kemunculan yang tak terduga itu dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Boone mengejeknya, menyuruhnya jangan menyamakannya dengan advokat yang melarikan diri dan memiliki pedang patah. Iblis berambut putih itu menyebutnya pegawai negeri yang tidak kreatif yang hanya mengikuti perintah. Ia terus mengejek, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ditawarkan sang jaksa dalam kontraknya adalah nyawanya sendiri. Fornes terkejut mendengar tentang seorang advokat yang tidak menawarkan hal penting lainnya kepada iblis tersebut. Boone berkata bahwa ia pasti sudah gila karena mempercayai omong kosong Solomon tua. Fornes menyadari bahwa Boone menawarkan jaksa itu secara gratis dan merasa hal tersebut mustahil untuk dipercayai. Dalam sebuah kilas balik dari 140 tahun yang lalu, Boone terlihat di tengah-tengah beberapa mayat yang berjatuhan. Ia adalah sosok yang bertanggung jawab karena hampir menyudutkan dan melenyapkan Raja Iblis Ba. Makhluk bertopeng itu menolak percaya bahwa pria seperti dia akan memilih nyawanya sendiri. Tiba-tiba, Boone muncul di samping sang jaksa dan mengingatkannya pada sesuatu yang sangat penting. Iblis itu berkata bahwa jika dia dilenyapkan, pasangannya juga akan ikut lenyap bersamanya. Dengan senyuman, ia bertanya apakah Tuan Jaksa tidak ingin tereliminasi dari kompetisi. Sang pengacara merasa kesal dan menyuruh iblis itu berhenti bicara omong kosong dan segera memberitahunya apa yang harus dilakukan. Boone mengajaknya untuk menumbalkan putri kesayangannya sebagai imbalan atas kekuatan dahsyat untuk menang. Pria berjas itu terdiam sejenak mendengar tawaran mengejutkan tersebut. Dalam ingatannya, ia melihat putrinya, Seu, berlari ke arahnya dan memanggil, "Papa." Gadis kecil itu berkata ia sedang menunggunya dan ingin tidur bersama ayahnya malam itu. Dengan pelukan erat, gadis itu berkata ia menyayangi ayahnya, dan sang ayah menjawab bahwa ia juga menyayanginya. Dengan bayangan keluarganya di kepala, ia meneriakkan nama Boone dengan mata penuh kebencian. Dengan mata yang bersinar ungu, sang jaksa menyadari bahwa iblis itu benar tentang kekuatannya. Kemudian dengan senyum sinis, ia bersiap menghadapi pasangannya. Sang pengacara bertanya kepada Boone apakah benar dia tidak bisa membaca pikirannya. Makhluk itu bertanya-tanya apakah si pengganggu Fornes memberitahunya tentang kemampuannya dan seberapa banyak yang ia ketahui. Tiba-tiba, para pendosa di sekitar mulai berteriak dan menyerang tanpa alasan. Boone menendang salah satu makhluk itu dan menyebutnya sampah tak berguna saat tubuh makhluk itu terkapar di tanah. Jaksa bertanya apakah makhluk itu sudah dilenyapkan. Ia kemudian mempertanyakan apakah 70 pilar Solomon memiliki otoritas untuk melenyapkan Sumbu, The Weak. Iblis berambut putih itu menantangnya untuk menyerang dan bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana. Fornes memerintahkan Pachushkin untuk menyerang, dan si raksasa berteriak bahwa raja itu adalah miliknya. Namun, pria berotot itu terkejut oleh beberapa tangan yang menahannya dengan erat hingga benar-benar tidak bisa bergerak. Ia bertanya-tanya siapa orang-orang yang menyerangnya ini. Sang jaksa mengungkapkan bahwa mereka adalah pion-pion yang melindungi raja. Dengan senyum di wajahnya, si raksasa terkejut melihat pasukan jiwa yang muncul entah dari mana. Ia menyebut mereka kantong daging dan mengatakan bahwa meski bersatu pun mereka tidak ada artinya. Tepat saat itu, seorang wanita berambut putih muncul dengan pedang dan menyerang pria berbaju zirah tersebut. Si raksasa terkena hantaman telak dari lawan barunya. Dengan senyuman, ia berkata pertarungan ini sangat menyenangkan dan seolah menikmati rasa sakitnya. Wanita itu menyerangnya dengan hujan bilah pedang dan kelopak bunga ungu dengan kecepatan tinggi. Beberapa salinan dari wanita itu muncul dan menyerang si pria dari segala sisi tanpa ampun. Salah satu salinan menyerbu dengan pedangnya untuk memberikan pukulan terakhir. Boone bertanya-tanya apakah wanita itu adalah Mary E yang terkenal, sang Bloody Mary. Seorang pria dengan penampilan seperti vampir mengonfirmasi bahwa itulah sebutan mereka untuknya di tempat ini. Ia menjelaskan bahwa dia adalah ratu legendaris yang memerintah Inggris 500 tahun yang lalu. Iblis berambut putih itu kesal dan bertanya mengapa vampir itu berbicara padanya. Runov berkata ia tidak punya keinginan untuk bertukar kata dengan iblis paling tidak kompeten dari semuanya. Boone menjadi marah dan menyebut mereka berdua iblis berhati busuk karena telah menghinanya. Menonton pertarungan dari kejauhan, sang jaksa tampak menganalisis situasi dengan tenang. Sang vampir tertawa histeris saat wanita itu terus menyerang si raksasa. Sang pengacara menyimpulkan bahwa tidak masalah siapa yang menang karena lawan berikutnya adalah sang pemenang itu sendiri. Ini berarti dia harus melenyapkan siapapun yang tersisa dari pertempuran itu. Pria berotot itu tergeletak di tanah, terluka, namun dengan raut kepuasan di wajahnya. Jaksa iblis mengamati adegan itu dengan saksama dan melihat sebuah peluang. Ia berpikir masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan demi keuntungannya. Dalam kekacauan ini, pria berbaju zirah terus diserang tanpa ampun oleh wanita berambut putih. Terluka, ia berteriak marah dan mencoba membebaskan diri. Karena kesal, ia menyuruh wanita itu berhenti bergerak dan menciptakan perisai energi biru di sekelilingnya. Tubuh si raksasa mulai retak dan hancur karena kekuatannya sendiri. Ia menantang wanita itu untuk menghindari serangan berikutnya, dan wanita itu tampak terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dengan itu, ia melepaskan ledakan pedang yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Wanita itu terjebak di tengah ledakan dan terlempar ke belakang dengan kekuatan besar.
Setelah serangan itu, debu mereda, memperlihatkan kehancuran total di area sekitar. Namun, wanita berambut putih itu muncul di dahan pohon, mengamati semuanya dengan tenang. Sambil tersenyum, ia mengejek, bertanya apakah hanya itu kemampuannya dan apakah dia baru saja mengubahnya menjadi daging pria. Sang ratu kemudian mengancam akan menggali kuburnya dan mengubahnya menjadi debu di sana saat itu juga tanpa ragu. Tepat saat itu, sang jaksa memanfaatkan pengalihan tersebut dan menyerang pria berbaju zirah dari belakang. Sang jaksa kemudian teringat sensasi pedangnya yang patah seperti tulang yang patah. Instingnya berteriak bahwa senjata yang patah itu sebenarnya adalah bagian dari tubuhnya. Dengan pemikiran itu, ia menyadari bahwa bilah pedang itu harus terhubung dengannya entah bagaimana caranya. Jaksa iblis kemudian menyerang pria berbaju zirah menggunakan senjatanya sebagai cambuk. Ia memutar tubuhnya dan meluncurkan senjata barunya dengan kecepatan dan kekuatan yang mengesankan. Sang jaksa kemudian menyadari bahwa bilah pedang itu telah terhubung ke pembuluh darahnya. Si raksasa terkena hantaman telak dan mulai terbatuk-batuk, tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan bilah merah di dadanya, ia bertanya-tanya senjata aneh apa ini. Melihat adegan itu, Fornes terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Makhluk bertopeng itu kemudian meneriakkan nama Bune dengan kemarahan dan keputusasaan. Iblis berambut putih itu hanya membetulkan monokelnya dengan gaya superior. Tepat saat itu, Renov muncul dan menyuruh Fornes untuk berhenti berpegang teguh pada nyawanya yang singkat. Sang vampir berharap eksistensi abadi makhluk itu akhirnya mendapatkan akhir yang damai. Bune melihat pemandangan itu dan sang vampir bertanya-tanya apakah orang tua itu mulai kehilangan kemampuannya. Di saat-saat terakhirnya, Fornes berkata bahwa jika Bune adalah raja, dia akan mengikutinya sampai akhir. Dengan tubuh yang mulai hancur, makhluk itu bertanya mengapa tuannya tidak mengambil tahta. Bune kemudian memegang tangan agennya saat ia perlahan hancur. Makhluk bertopeng itu memanggil tuannya untuk terakhir kali sebelum menghilang sepenuhnya. Bune berkata bahwa dia adalah seorang introvert dan berperan sebagai raja bukanlah gayanya, lalu menyuruhnya pergi. Iblis itu menginjak tubuh agennya dan berkata bahwa kesenangannya sendirilah yang terpenting. Dengan satu pukulan terakhir, si raksasa dihabisi dan Bune berkata Bal boleh saja bermain jadi raja. Sang jaksa menyaksikan semuanya dengan berlumuran darah dengan tatapan serius dan dingin. Tubuh pria berbaju zirah itu sempat berdiri sejenak, meski tanpa bagian atasnya. Kemudian tubuh si raksasa itu akhirnya jatuh ke tanah, kalah telak. Dalam sebuah kilas balik, kita melihat pria berotot itu saat masih muda sedang bermain catur. Ia tersenyum, memegang bidah ratu, dan bersiap mengumumkan skakmat. Namun sebelum ia sempat bergerak, tangannya dihentikan dengan kasar oleh seseorang. Seorang pria memanggilnya bocah nakal dan menyerangnya tanpa ampun. Ia kemudian memecahkan botol di kepala pemuda itu, mengatakan bahwa skakmatnya hambar. Anak laki-laki itu tergeletak di tanah dengan kepala berdarah dan pecahan botol di tubuhnya. Kita mendapati bahwa pelecehan ayahnya merusak otaknya, dan dia meminta minum lagi. Sebuah botol terlihat di lantai dan terungkap bahwa korban pertamanya adalah pada usia 17 tahun. Korbannya adalah ayahnya sendiri, dan kita melihat sang jaksa menganalisis kasus tersebut di berkas-berkasnya. Sang pengacara berpikir dia sudah muak karena semua penjahat membuat alasan yang sama dan tidak ada yang peduli. Dengan tatapan menghina, ia berkata ia benci cerita sedih karena semua penjahat itu sama saja. Tiba-tiba, pria berjas itu jatuh ke tanah. Merasakan sakit yang luar biasa menjalar di tubuhnya, ia menyadari bahwa ia telah menyerap kekuatan sang pengacara dan berhasil menyeberangi perbatasan dalam satu bagian. Dengan susah payah, sang jaksa berhasil bersandar pada sesuatu untuk berdiri. Ketika ia berdiri, wanita berambut putih itu sudah berdiri tepat di depannya. Jaksa bersiap untuk bertarung, tetapi wanita itu menyerangnya dengan tendangan yang kuat. Serangan itu mengenai lengannya dengan telak, dan pria berjas itu merasakan dampak kekuatannya. Sang ratu kemudian berkata bahwa dia tidak bisa mengalahkannya dalam kondisinya saat ini. Tidak mungkin. Sang vampir berbisik agar dia menghancurkan Pachushkin tanpa ampun pada saat itu. Wanita itu kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan tubuh pria berbaju zirah yang tergeletak di tanah. Wanita itu bertanya-tanya apakah ini kemampuan manipulasi tubuh dan tampak terkejut. Sang ratu kemudian memanggil iblis bintang bernama Decarabia untuk mengendalikan tubuh tersebut. Dengan itu, tubuh pria berotot itu mulai melayang di udara dengan aneh. Sebuah makhluk dengan pentagram di wajahnya muncul, dan wanita itu menyebutnya iblis bintang. Sang jaksa bertanya-tanya apakah itu adalah jiwa seorang iblis dan terkejut oleh pemandangan tersebut. Wanita berambut putih itu menatapnya dengan tatapan dingin dan bertanya apakah dia sudah selesai. Tanpa memberinya waktu untuk menjawab, dia menerjang maju dengan senjata merahnya untuk menyerang. Dengan gerakan cepat, dia memberikan hantaman kuat ke arah sang pengacara. Sang ratu menyadari serangan terakhir tadi hanyalah pengalihan dan memuji keputusannya. Sang jaksa kemudian bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dan apakah tidak ada pilihan lain baginya. Tepat saat itu, Bune berteriak kepada Hanjo dan menawarkan kesepakatan demi nyawa putrinya. Dengan senyuman, tubuh iblis itu mulai bersinar dengan energi kebiruan yang intens. Makhluk berambut putih itu bertanya-tanya apa itu dan tampak bingung dengan situasinya. Sesosok makhluk dengan tubuh macan tutul muncul dan menyebutnya sebagai iblis api dan kebenaran.
Sang vampir berkata bahwa suara iblis Bune menjijikan dan dia tidak ingin mendengarnya. Dengan mata yang bersinar merah, ia bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa menonton saja dalam diam. Bune berkata ia tidak merasa senang harus mengasuh seorang pria tua sambil tersenyum. Dari kejauhan, seorang wanita berambut terang muncul dan meneriakkan nama Claude dengan marah. Dia mendekat dengan tatapan murka dan bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Dengan marah, dia mempertanyakan mengapa dia berkencan dengan wanita lain padahal dia memiliki dirinya. Sang jaksa kemudian mengatakan wanita itu sampah, tetapi sang ratu menyangkalnya. Dengan mata yang bersinar hijau, wanita berambut terang itu berkata bahwa semua pria itu sama saja. Kemudian dia bersiap menyerang dengan senjatanya dan berkata bahwa jika ini masalah pengkhianatan, wanita yang marah itu menembakkan ledakan energi dan berteriak agar dia pergi untuk selamanya, tetapi serangan itu langsung mengenai makhluk yang dipanggil sang ratu sebelumnya. Dengan begitu, iblis bintang itu terkena ledakan energi dan hancur. Sang jaksa berpikir untuk menyerang dari belakang, tetapi wanita berpakaian putih itu menyuruhnya untuk tidak melakukan hal bodoh. Ia memperingatkannya bahwa jika dia menyerangnya sekarang, dia juga akan dilenyapkan bersamanya. Jaksa iblis kemudian bertanya mengapa dia tidak melenyapkannya saja. Sang ratu mengulurkan tangan kepadanya dan berkata bahwa dia telah menunggu seseorang sepertinya. Dia kemudian mengusulkan agar mereka bergabung untuk bertahan hidup dalam festival gila ini. Bune mengejek adegan tersebut dan bertanya-tanya apakah ini sebuah festival atau acara cari jodoh. Melihat hal ini, para dokter wabah, Plague Doctors, melihat peluang emas dan bersiap menyerang. Salah satu dari mereka berkata bahwa jika mereka mempersembahkan seorang agen kepada Lord Phoenix, mereka akan menjadi iblis tingkat tinggi. Dengan teriakan perang, kelompok itu menyerbu maju dan melemparkan beberapa jaring untuk menangkap wanita tersebut. Jaring-jaring itu terbang melalui hutan gelap dengan kecepatan tinggi menuju target mereka, tetapi jaring-jaring itu dengan mudah dipotong oleh serangan yang cepat dan presisi. Wanita berambut terang itu bertanya apakah mereka pikir mereka bisa memburunya semudah itu. Dia kemudian memanggil merpati-merpatinya dan berkata bahwa inilah saatnya memberi mereka makan. Teriakan keputusasaan terdengar saat makhluk-makhluk itu menyerang para dokter wabah. Dengan senyuman, wanita itu bertanya apakah apa yang baru saja ia lakukan tidak terlalu buruk. Iblis yang menemaninya memanggilnya Benny dan menyuruhnya untuk tidak lengah. Tiba-tiba, wanita berpakaian putih menyerang Benny dengan pukulan yang cepat dan kuat. Kedua wanita itu kemudian memulai pertempuran sengit. Senjata mereka saling beradu. Benny berteriak bahwa setelah mencuri prianya, wanita itu masih ingin melenyapkannya. Sang ratu berkata bahwa ia hanya butuh sekutu dan pacar Benny bukanlah tipenya. Duduk di tanah, Hanjo menyaksikan kejadian itu, dan wanita berpakaian putih bertanya siapa yang ia panggil pacar. Boone muncul di samping sang jaksa dan memujinya karena telah memikat orang-orang kemanapun ia pergi. Pengacara itu menyuruhnya berhenti bicara dan mengatakan ia sadar tidak bisa bertahan hidup sendirian. Sang iblis menyarankan agar mereka melarikan diri selagi yang lain bertarung dan berjanji akan membantu jika ia berhasil lolos. Pembela iblis itu kemudian memanggil jiwa Fornes yang berada di dekat sana. Boone tersentak oleh kemunculannya dan mengeluh bahwa jika ia akan dipanggil, seharusnya ia muncul di depannya. Pria berjas itu bertanya kepada hantu tersebut, siapa yang menurutnya akan memenangkan pertarungan. Roh itu mengatakan bahwa Ratu Mary mengajukan aliansi dan mencoba melenyapkan si kasar itu segera setelah melihatnya. Dengan tatapan serius, pria berjas itu hanya mengatakan bahwa ia memahami situasinya. Dengan itu, ia bangkit dan berkata bahwa jawaban tentang apa yang harus dilakukan sudah jelas. Sementara itu, Benny terus menembakkan senjatanya. Naan, berhenti pada sang ratu. Wanita berpakaian putih menghindari serangan itu dengan pedangnya dalam gerakan yang cepat dan tepat. Tiba-tiba, burung dara milik penembak muncul dan menyerang wanita berpakaian putih dengan kejutan. Makhluk bersayap itu menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi sang ratu tampak tidak terganggu. Pada saat itu, iblis yang dipecat itu campur tangan dan menyerang makhluk bersayap tersebut dengan kekuatan apinya. Tubuh iblis itu menyala merah, dan ia melepaskan ledakan api ke arah atas. Makhluk-makhluk itu dilalap api, dan wanita berpakaian putih berhasil lolos dari serangan. Sang ratu bertanya-tanya apakah ada dua, tetapi ia merasakan tiga keberadaan di lokasi pertempuran. Ia kemudian berbalik dan menyadari bahwa si penembak telah melarikan diri secara diam-diam dari pertempuran, terbang di atas burungnya. Benny berkata ini tidak bisa dimaafkan dan bersumpah akan membalas dendam terhadap ratu. Ia berteriak bahwa wanita itu tidak termaafkan karena telah mencuri Claude tercintanya. Dengan itu, si penembak mengambil senapannya dan bersiap untuk serangan jarak jauh. Dengan tatapan penuh kebencian, ia membidik ratu dan berkata akan melenyapkannya sekali dan untuk selamanya dengan tangannya sendiri. Mengamati pemandangan itu, sang pembela iblis menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk bertindak. Dengan si penembak yang fokus pada targetnya, ia bersiap untuk menyerang secara diam-diam. Keduanya saling menatap dari kejauhan dengan tatapan serius dan tekad bulat untuk bertarung. Wanita berpakaian putih terlihat melalui teropong senapan di hutan yang gelap dan lebat. Tiba-tiba, seorang pria bermata biru muncul dan memanggilnya dengan mesra, "Sayang." Ia memeluknya erat dan berkata tidak percaya bahwa itu benar-benar dia di depannya. Pria itu mengungkapkan dirinya sebagai Claude Barrow, musuh publik yang terkenal dan pasangan Benny.
Sang pengacara berpikir bahwa pria itu bahkan tidak layak untuk diperhatikan saat ini. Claude bertanya apa yang terjadi padanya dan berkata bahwa dia lebih cantik dari sebelumnya. Ia memeluknya erat dan berkata bahwa dia menjadi lebih cantik daripada saat dia masih hidup. Claude menatap wanita itu dengan senyum tenang dan berkata, "Pria ini menarik." Dia kemudian mendorongnya dengan paksa dan berteriak agar sampah itu pergi dari pandangannya. Dengan marah, si penembak bertanya siapa dia, karena dia tidak mengenal pria seperti itu. Tangan pria itu jatuh ke tanah, terluka, dan dia berteriak bahwa semua pria itu sama saja. Benny kemudian berdiri diam, memperhatikan tubuh kekasihnya yang jatuh di lantai hutan. Dengan helaan napas lega, dia tampak sudah tenang setelah amarahnya meledak. Namun tiba-tiba, pria itu berdiri dengan tanda-tanda aneh dan kilat yang keluar dari punggungnya. Dengan mata yang bersinar biru, dia bertanya-tanya siapa di dunia ini yang mengubah kepribadiannya.